Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin amma ba'd. Beli kain kasa di Jelambar, para pemirsa dari Muslimah, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan diberikan kesehatan, tetap dalam pemeliharaan, dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada perjumpaan kita kali ini, mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali lewat kajian dari Muslimah yang kita cinta ini, dalam keadaan kita mendapatkan nikmat yang begitu banyak datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kamu menghitung-hitung nikmatku, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitung nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersolawat kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga solawat-solawat yang kita panjatkan saat hidup di dunia ini, insya Allah kelak pada hari kiamat kita dikumpulkan lagi oleh Allah untuk menerima syafaatul usmah dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dari Muslimah yang dirahmati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema kajian dari Muslimah kita, yang mudah-mudahan sesaatnya kita menyaksikan kajian ini, insya Allah akan memberatkan timbangan amal kita kelak pada hari kiamat. Hari ini pemirsa dari Muslimah yang dirahmati Allah, kita akan membahas sebuah tema, yaitu 4 tanda kebahagiaan rumah tangga seseorang. Saya akan mengutip sebuah hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Arba'un min sa'adati mar'i. Ada 4 tanda kebahagiaan dalam rumah tangga seseorang. Bahwasanya kita menjalani hidup di alam dunia ini, mulai dari kita masih gadis, dari kita masih bujangan, sampai kita berumah tangga, kemudian kita ingin memiliki rumah, ingin punya anak, punya kendaraan, kemudian kita bekerja, kita berusaha, apapun bentuknya pekerjaan kita, yang kita inginkan dari kehidupan dunia kita ini, kita ingin meraih kebahagiaan. Siapapun orangnya ingin hidup di dunianya bahagia. Ada orang yang mungkin berbahagia
dia tertawa, dia tersenyum karena dia menang judi. Apakah kebahagiaan ini kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kebahagiaan yang model seperti ini jauh dari keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan kehidupan bahagia di dunia kita, kebahagiaan yang akan mengantarkan kita ke jannahnya Allah, bahagia dari alam dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min sa'adati mar'i." Ada 4 tanda kebahagiaan dalam rumah tangga seseorang. Kalau 4 tanda ini ada pada diri saya yang menyampaikan ataupun kepada diri saudari-saudari saya yang menyaksikan kajian dari muslimah ini, maka kitalah orang-orang yang akan meraih kebahagiaan yang hakiki, yang kita harapkan kebahagiaan ini sampai nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 tanda yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu antakuna zaujatuhu salihatan wa auladahu abrara wa hulatauhu salihina wa rizquhu fi baladihi. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu telah menyampaikan kepada kita semua, jikalau rumah tangga kita ingin bahagia, maka haruslah kita berusaha dalam rumah tangga kita memiliki 4 tanda ini. Tanda yang pertama, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah antakuna zaujatuhu salihatan, memiliki pasangan hidup, seorang istri yang solihah. Masya Allah. Tanda yang pertama ketika kita ingin rumah tangga kita bahagia, hendaklah kita sebagai seorang istri, jadikan kita wanita yang solehah. Seperti apakah wanita yang solehah menurut Rasulullah SAW? Tentunya kajian kita ini akan kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Jadi tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih setia dengan kajian dari Muslimah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kali ini. Pemirsa dari Muslimah, muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita di segmen yang pertama kita sudah menyampaikan di antara tanda yang pertama seseorang akan meraih kebahagiaan dalam rumah tangganya ketika sebuah rumah tangga memiliki pasangan hidup, terlebih di dalam rumah tangga tersebut memiliki seorang istri yang soleha. Seperti apakah ciri istri yang soleha? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mata wa khairul mataiha al-mar'atu soliha." Dunia ini adalah perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Jadi seorang wanita yang soleha ketika dia berada di dalam rumahnya, semahal apapun perabot rumahnya, semahal apapun sofa yang ada di rumahnya, tidak bisa menandingi perhiasan yang ada pada dirinya. Sehingga kata baginda Nabi, setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua, istri yang solihah, istri yang solihah. Masya Allah, saya yakin seluruh pemirsa dari Muslimah yang setia dengan kajian dari Muslimah ini, mereka adalah semua orang-orang yang solihah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dari Muslimah, di antara ciri wanita yang solihah adalah wanita yang rajin sujudnya, banyak bersyukurnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i imra'atu in nazartaha ilaiha saratka. Sebaik-baik perempuan di hadapan pasangan hidupnya, apabila dipandang suaminya, maka dia akan menjadi istri yang menyenangkan bagi seorang suaminya. Jadi wanita yang soleha menurut kacamata Rasulullah SAW, karena Rasulullah berumah tangga, Rasulullah tinggal di rumah yang begitu sederhana, tapi Rasulullah menyebutkan rumah tangga beliau sebagai baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku.
Jangan sebaliknya kita berumah tangga menjadi yang baitin nar. Rumah tanggaku adalah nerakaku. Karena semua itu berawal dari seorang istri yang soleha. Istri yang soleha di antara cirinya kata baginda Nabi SAW adalah wanita yang rajin sujudnya, yang rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pemirsa dari muslimah, seorang istri ada yang membawa sial bagi suaminya, bahkan ada yang membawa keberkahan bagi seorang suaminya. Seperti apa istri yang mendatangkan keberkahan bagi rumah tangganya? Yaitu istri yang sujudnya rajin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saat dipandang suaminya, dia menampakkan wajah yang menyenangkan di hadapan suaminya. Senantiasa berkata lemah lembut dan senantiasa, kata baginda Nabi, wa amartaha atau atska, selalu taat terhadap perintah suaminya. Ketika perintah suaminya tidak pernah melanggar perintah Allah. Ketika suami perintahkan, "Ma, sholat," istri yang soleha seketika itu mengerjakan kewajiban sholatnya. "Ma, keluar rumah tutup aurat kita." Karena setiap apapun yang diperintahkan oleh suami, maka itu adalah sesuatu yang wajib kita taati selama perintah suami tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi ciri wanita yang soleha? Wa in gifta anha fi maliha wa nafsiha. Senantiasa menjaga harga dirinya, menjaga amanah suaminya, menjaga rumahnya, dan tidak pernah berselingkuh seumur hidupnya. Dia jaga kesucian dirinya, dia jaga kehormatan dirinya, dia senantiasa menjaga amanah yang telah dipercayakan suami kepada dirinya. Makanya seorang perempuan kalau ingin masuk ke 8 pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya begitu mudah, asalkan kita tahu ilmunya. Beda dengan seorang laki-laki. Laki-laki pengen menjadi penghuni surga, syaratnya pun ada 4, pemirsa dari muslimah. Perempuan pengen masuk surga, kata baginda Nabi SAW, syaratnya cuma 4. Al-mar'atu idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa hafazat farjaha wa ata'at zaujaha. Jikalau seorang wanita yang telah berumah tangga, dia senantiasa menjaga salat yang 5 waktu, jaga salat 5 waktu kita. Yang kedua, wa shamat syahraha, menyempurnakan puasa di bulan suci Ramadan yang pernah ketinggalan. Karena seorang perempuan begitu banyak uzur yang Allah berikan kepada dirinya. Di antaranya uzur sa'i, dia tidak dibolehkan berpuasa di bulan suci Ramadan dan dia wajib untuk mengkodok puasanya di hari-hari yang lainnya. Dan yang ketiga, syarat perempuan kalau pengen menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hafazat farjaha, yaitu menjaga kemaluannya, menjaga auratnya. Dan yang keempat adalah wa ata'at zaujaha, taat kepada pasangan hidupnya, taat kepada suaminya. Apa balasannya bagi seorang perempuan yang sudah memenuhi 4 syarat kriteria untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tadkhulu min ayyi babin sa'at min abwabul jannah. Silakan perempuan ini masuk ke 8 pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Masya Allah, pemirsa dari muslimah, bahkan wanita yang soleha, dia diperkenankan untuk masuk ke pintu surga yang paling tinggi derajatnya, yaitu surga Firdausnya Allah. Yang surga Firdaus ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa muttaqin, yang selalu hidupnya diiringi dengan ketakwaan dan ketaatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi seorang perempuan yang soleha, dia menjaga ibadahnya, dia rajin sujudnya, dia sempurnakan puasa di bulan suci Ramadannya, dia jaga auratnya, dia tidak berselingkuh seumur hidupnya, dia taat kepada suaminya, jaminannya dia boleh masuk ke 8 pintu surga yang mana saja yang dia sukai. Alhamdulillah, kalau hari ini kita menjadi seorang wanita yang terus berusaha melatih diri kita untuk menjadi wanita yang solihatun, qanitatun, hafizatun, wanita yang beriman kepada Allah, baik secara ucapan, perbuatan, tindak tanduk kita menunjukkan kita wanita yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hidup di dunia ingin meraih kebahagiaan, dan kebahagiaan yang hakiki itu hanya ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat yang pertama, seorang wanita
akan menjadi kunci kebahagiaan rumah tangganya jikalau dia menjadi istri yang soleha. Istri yang soleha, dia senantiasa mendukung ketaatan suaminya untuk taat kepada kedua orang tuanya. Ketika dia diberi penghasilan oleh suaminya, dia akan berkata, "Ayah, ini penghasilan, ini uang begitu banyak. Sudahkah ayah ingat orang tua ayah? Mereka sudah tua, udah tidak punya kekuatan lagi untuk berusaha. Kirimkan dia ayah." Inilah wanita yang soleha, yang begitu indah, yang akan menjadikan suaminya pun akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya istri yang soleha, meskipun makan pakai garam pasti rasanya asin ya pemirsa Dairah Muslimah. Masya Allah. Pemirsa Dairah Muslimah, kita akan lanjutkan beberapa tanda yang lainnya tentunya setelah yang lewat ini. Jadi tetap di Dairah Muslimah. Terima kasih Anda masih setia dengan kajian Dairah Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kita sudah membahas di antara tanda yang pertama yang akan menentukan kebahagiaan dalam rumah tangga seseorang adalah memiliki seorang istri yang soleha. Tanda yang kedua, kata baginda Nabi di dalam hadis beliau yang mulia, wa auladuhu solihin, yaitu mempunyai anak, punya keturunan yang baik, anak yang soleh dan soleha, anak yang bakti kepada kedua orang tuanya, anak yang nurut kepada kedua orang tuanya. Jadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha, ini menjadi kunci kebahagiaan dalam rumah tangga seseorang. Apa sih cirinya anak yang berbakti, anak yang taat kepada kedua orang tua? Tentunya anak yang setiap waktu kapanpun senantiasa mengiringi hari-harinya untuk mendoakan kedua orang tuanya, untuk memohon kepada Allah, untuk mendoakan kebahagiaannya, ampunan untuk dosa-dosa kedua orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Anak yang soleh dan soleha, tentunya ini akan menyenangkan bagi kedua orang tuanya. Semoga kita mempunyai keturunan-keturunan yang soleh dan soleha, sebagaimana doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami, jadikanlah zuriat-zuriat kami, anak cucu keturunan kami, orang-orang yang qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata buat kami, dan jadikanlah mereka semua pemimpinnya bagi orang-orang yang beriman. Tentunya untuk mempunyai keturunan yang baik, yang soleh dan soleha, hendaklah kita memilih pasangan hidup yang baik, yang bagus agamanya, yang benar pendidikannya, karena anak tergantung bagaimana pendidikan dari orang tuanya. Lebih-lebih seorang ibu yang soleha, insya Allah akan melahirkan generasi-generasi yang rabbani, generasi-generasi yang baik, yang berakhlakul karimah, karena ibu adalah sebagai madrasatul ula, pendidik sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Dan yang ketiga, di antara tanda kebahagiaan rumah tangga seseorang adalah wa khulotauhu solihina, tinggal, punya rumah, lingkungannya orang-orang yang baik, punya tetangga-tetangga yang baik. Kita tinggal di sebuah tempat yang di tempat tersebut kita dikelilingi oleh tetangga-tetangga kita yang baik. Lebih-lebih kalau kita memiliki sebuah rumah, jangan hanya sekedar melihat mewahnya rumah, elitnya rumah. Pemirsa Dairah Muslimah, lihat kanan kiri tetangga kita. Apakah orang-orang yang baik agamanya, baik akhlaknya? Kalau bisa, coba lihat di lingkungan tempat tinggal kita. Adakah di situ para ulama, orang alim? Dekatkah dengan masjid? Yang saat kita tinggal di sebuah tempat yang di situ ada masjidnya, saat kita mendengar kumandang azan, anak-anak kita tanpa kita perintahkan untuk berjamaah ke masjid, dia akan berlari-larian ikut dengan teman-temannya melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan kalau kita punya tetangga yang baik, itu akan menimbulkan ketenangan dalam kehidupan kita. Coba bayangkan kalau seandainya kita memilih sebuah rumah dan kita bertetangga dengan orang-orang yang tidak baik akhlaknya, buruk akhlaknya. Mungkin dia seorang penjudi, pemabok, narkoba. Bagaimana dengan anak-anak kita selanjutnya yang akan terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan buruk mereka?
Jadi pemirsa dari muslimah, ketika kita menetapkan tinggal di suatu tempat, lihat dengan siapa kita bertetangga. Karena tetangga menentukan baik atau tidaknya kehidupan rumah tangga kita yang selanjutnya. Jadi kata baginda Nabi, tiga tanda atau 4 tanda, yang ketiga adalah ketika kita tinggal di sebuah lingkungan yang lingkungan kita mendukung ketaatan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kalau di lingkungan kita banyak majlis taklimnya, ada masjidnya, Masya Allah. Di situ Allah turunkan rahmat, keberkahan di tempat kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa akhasnahum kanu bima yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sekiranya penduduk sebuah negeri, sebuah keluarga, sebuah lingkungan, mereka orang-orang yang selalu taat beribadah kepada Allah, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di tempat tersebut Allah akan turunkan keberkahan dari atas langit, keberkahan dari bawah bumi. Jadi pemirsa dari muslimah, penting sekali untuk melihat dengan siapa kita bertetangga, karena seseorang itu tergantung dengan siapa dia bergaul, tergantung dengan siapa dia berteman dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang keempat tanda rumah tangga bahagia, kata baginda Nabi SAW adalah wariskuhu fi baladihi. Dapat rizki di negeri sendiri, tidak harus jauh-jauh bekerja sampai jauh ke luar negeri, ke tengah-tengah lautan, ninggalin istri sampai 1 tahun, atau sebaliknya seorang istri jadi TKW, na'udzubillah min zalik, kerja di luar negeri. Apakah menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga seseorang? Yang dikhawatirkan ketika seorang suami jauh dari istrinya, akan terjadi perselingkuhan. Ataupun sebaliknya, seorang istri yang bekerja jauh dari suaminya, dikhawatirkan istrinya yang akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Banyak kita lihat dalam kehidupan kita. Seorang perempuan jadi TKW, pulang-pulang na'udzubillah min dzalik, bawa anak. Kemudian mungkin istrinya yang gak selingkuh, suaminya di negerinya sendiri berselingkuh. Tapi ketika kita berkumpul dengan pasangan hidup kita, kita memperoleh rezeki dari negeri kita sendiri, tidak perlu berpisah, tidak perlu ketemu 1 tahun, insya Allah. Maka dengan kita berkumpul, itu akan menumbuhkan rasa ketenangan, kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Pemirsa dari muslimah, untuk apa punya gaji besar, tapi suami kita bekerja di luar negeri, yang setiap malamnya yang dia peluk cuman bantal guling. Mending kita kerja di negeri kita sendiri, walaupun penghasilannya tidak banyak, tapi berkumpul dengan keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Begitulah sebuah syair yang sering kita dengar dalam perfilman Indonesia, bahwa berkumpulnya suatu keluarga insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Tapi ketika salah satu pasangan berpisah, suami membiarkan istri mencari penghasilan di luar negeri, kemudian suami tinggal di tanah air, dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Semoga 4 tanda ini ada pada diri kita semua, yaitu punya pasangan hidup yang soleha, anak-anak yang soleh dan baik, bertetangga dengan orang-orang yang baik, dan mendapatkan rezeki di negeri kita sendiri. Pemirsa dari muslimah, demikianlah kajian kita yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kehidupan kita diberikan kehidupan yang bahagia di alam dunia, bahagia di alam akhiratnya Allah kelak, dan kita berkumpul lagi dengan keluarga kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, mengakhiri kajian kita pada kesempatan hari ini, kita berdoa bersama, karena kata baginda Nabi, la yarudul qadaru ila doa, tidak ada yang merubah suatu takdir kecuali doa. Semoga doa-doa yang kita panjatkan lewat kajian dari muslimah ini merubah takdir kita yang buruk menjadi baik, yang kena musibah-musibahnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan pasangan hidup kami pasangan hidup yang soleh. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, dan jadikan mereka sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbi anzilna munzalan mubaraka wa anta khairum munzilin. Ya Allah, tempatkanlah rumah-rumah kami di tempat yang Engkau berkahi. Tempatkanlah keluarga kami di tempat yang Engkau berkahi. Tempatkanlah anak-anak kami yang lagi menuntut ilmu di sekolah yang Engkau berkahi, karena Engkau pemberi tempat yang berkah di muka bumi ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi fadli subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian fastabiqul khairat wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.